ujianmu? Udah dapat nilai? Alhamdulillah sudah, Ma. Terus kamu setelah ini mau gimana? Mau lanjut kuliah apa kerja? Ya rencananya sih insya Allah kuliah, Ma. Pengennya. Kuliah kemana? Ya ini masih belum tahu, tapi pengennya sih di UNER Surabaya itu loh, Ma. Lo kok jauh? Kenapa nggak di sini deket-deket rumah aja? Biar mama tuh nggak khawatir, biar mama ada yang jaga. Ya tapi kan ya aku juga pengen, Ma, di universitas ternama juga. Ya pokoknya Mama doain aku aja biar cita-citaku dan keinginanku juga terkabul, Ma. Iya, tapi kalau bisa yang deket dari rumah. Iya, iya, Ma. Iya. Iya. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Kamu masih kuliah, Kak? Masih, Ma? Gimana? Ini udah semester terakhir kan? Kapan kamu mau lulus? Iya, ini secepatnya sedang diusahakan, Ma. Udah daftar sidang belum? Belum. Habis ini kok, Ma, pasti selesai. Skripsinya dikerjain nggak? Atau malah sibuk sama yang lain? Iya, ini juga lagi progres ngerjain, Ma. Beneran lo ya? Soalnya Iya. udah semester terakhir. Nanti kalau samanya kamu molor, nanti mama harus bayar bayar biaya kuliah lagi. Iya, iya, Ma. Ini pasti secepatnya kok tak selesain. Iya, kapan tapi? Ya, nanti pasti doain saja lah, Ma. Nanti pasti secepatnya kok. Nggak bakal molor, nggak bakal molor. Ya siap, siap. Pokoknya segera dikerjain. Pokoknya kalau bisa cepat daftar sidang. Iya, siap, Ma. Ya udah kalau gitu mama mau nerusin pekerjaannya mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Sudah selesai sidangnya. Alhamdulillah sudah lancar. Alhamdulillah. Terus habis ini mau kerja kemana? Kan sudah lulus. Ya lihat dulu nanti, Ma. Maksudnya ya lihat peluangnya gimana nanti. Doain aja, Ma, pokoknya. Iya, tapi pokoknya kamu udah punya rencana tak mau kemana? Ya pasti ada, tapi ya nanti doain aja, Ma. Pasti saya juga mengusahakan yang terbaik juga kok. Iya, maksud mama itu kan ini udah lulus. Minimal tuh sambil nunggu wisuda itu udah punya pegangan dan mama itu nggak khawatir di rumah. Iya, Ma, pasti ini juga diusahakan kok. Ya sudah, kalau gitu pokoknya habis ini segera usaha cari pekerjaan biar mama nggak khawatir, biar kamu juga cepet-cepet dapat kerja. Assalamualaikum. Iya, Ma. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan, Mama. Alhamdulillah lancar, Ma. Kalau kerjanya udah lancar terus kapan nikahnya? You can say what you like, 'cause I wanna die for you. Ya sabar dong, Ma. Ini kan juga lagi nabung-nabung dulu. Jangan tergesa-gesa gitu, Ma. Mama itu ditanyain sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara, sama yang lain. Mama itu juga pengen punya putu. Iya, Ma, sabar. Nanti kan juga pasti kalau tabunganku sudah cukup ya pasti bakal ngenalin ke Mama orang yang sudah pas dan juga tepat. Kalau udah mapan deh semuanya, pokoknya segera gitu loh. Biar mama itu nggak malu ditanyain sama tetangga-tetangga sama saudara-saudara yang lain. Iya, Ma. Nanti kalau memang sudah benar-benar di waktu yang tepat dan juga sudah ada tabungan cukup pasti nanti tak segerakan kok, Ma. Mama yang sabar lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Gus Kolik. Nah, episode sambat kali ini yaitu bertemakan quarter life crisis. Nah, di sini sudah ada beberapa narasumber yaitu anak muda-mudi di zaman sekarang atau anak milenial yang berumur 20 tahun ke atas, di mana mereka-mereka ini pastinya di umur tersebut memiliki suatu problem-problem dan juga kekhawatiran tersendiri di umur yang saat ini itu. Seperti apa problemnya, kekhawatirannya apa, kemudian apa yang sering ditanyakan sehingga menimbulkan kegalauan, kemudian tanggapan orang-orang sekitar seperti apa, dan juga pesan dan juga nasihat untuk para muda-mudi di umur yang 20 tahun ke atas ini seperti apa. Kita lihat apa keresahan dan juga jawaban dari narasumber kita kali ini. Halo, namaku Intan. Nama saya Aufar Fardul Hadi, biasanya disebut dengan Om Cogan. Saya Ainun, saya Alivia, dan kami kembar beda rahim. Pertanyaan di umur sekarang ini yang bikin resah yaitu ditanyain kapan menikah. Kapan nikah? Pasti. Semuanya nanyain gitu. Sekarang seluruh dunia menekanku untuk menikah, sedangkan aku belum siap untuk menikah. Lagi nelpon orang tua, ditanyain, "Bang, Kak pengen ini nikah." Tuh teman-teman sekampung tuh udah pada nikah nih umur segini kan gitu ya. Lah, aku kan bukan orang-orang di kampung itu gitu loh. Apa ya? Banyak sebenarnya. Banyak sih. Kayak contohnya mungkin sebenarnya kalau misalkan aku mikirnya sih pertanyaan itu pasti ada, dan itu nggak bakal berakhir. Kayak maksudku, kayak misal nih kita masih kuliah, pasti ditanya kapan sidang, kapan lulus, kapan punya pacar, benar. terus habis itu kapan tunangan, kapan nikah, kapan punya anak. Kalau nggak gitu, gimana IP-nya tahun ini? Gitu gak sih? Sebenarnya itu jadi keresahan juga sih. Itu kayak semua orang pasti punya pemikiran seperti itu. Mungkin pertanyaan itu sudah dianggap sepele dan cuma basa-basi gitu ya. Tapi kadang dari pertanyaan itu bikin saya itu makin pikiran gitu. Makin overthinking, terus insecure juga kayak gitu. Karena menurut saya pribadi menikah itu kan nggak hanya punya uang buat resepsi nikah gitu aja, tapi menikah itu harus mengemban tanggung jawab antar pasangan. Apalagi nanti kalau sudah dikaruniai momongan seperti itu, kita harus tanggung jawab ke pasangan, ke anak juga gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan itu kayak siap nggak sih aku ini kalau menikah, udah bekal apa yang udah aku siapin kayak gitu. Sedangkan menikah itu nggak hanya buat diri sendiri juga kan, harus dari restu orang tua, kemudian dari pasangan juga kita tanyain udah siap apa belum, seperti itu. Percuma juga kan kalau kita udah siap tapi pasangan belum siap, jadinya kan nggak bisa menikah, seperti itu. Nikah itu sebuah tanggung jawab yang besar. Yang aku takutkan nih, sebelum aku mapan, berarti kalau saat aku menikah, berarti aku akan menyengsarakan orang lain. Itu yang ditakutkan. Karena menikah itu kan harus win-win solution. Kalau saya sih lebih meminta doa aja ya, supaya jodohnya didekatkan, niat baiknya disegerakan, seperti itu sih. Dan sebaik-baiknya laki-laki adalah orang yang mampu membahagiakan orang tuanya dan juga istrinya. Kalau aku kayak ya udah sih dibuat slow aja, kalau ditanyain oh iya gitu aja. Ya jangan dibantah-bantah juga. Emang kenyataannya seperti itu, benar. Cuma ya udah sih dibuat slow aja. Nah, kalau misalkan si X udah gini A B C D X, ya nggak harus kita gitu juga. Mungkin kita juga seperti itu, tapi
ya nggak harus sekarang juga. Mungkin Allah punya jalan lain kapan kita untuk berbuat untuk mencapai sesuatu antara satu orang dan orang lainnya kan berbeda. Gitu sih. Jadi gini, karena aku orang jauh ya, terus aku jatuh cinta kepada seorang kembang desa berasal dari Jawa. Itu membuat aku tuh gundah gulana gitu loh. Apakah ini yang dinamakan cinta? Gitu ya. Tapi aku tidak bisa. Mengapa? Karena ini kita itu berbeda gitu loh. Kita berbeda dari segala hal. Nah, setelah akhirnya aku memutuskan untuk menjalin hubungan, akhirnya aku sadar makin kesini. Ternyata kalau menjalin hubungan sama seseorang itu tidak cukup hanya aku dan kamu. Kamu suka aku dan aku suka kamu. Ternyata tidak cukup dengan itu saja. Masih ada 2 budaya yang harus dileburkan. Masih ada 2 pulau yang harus didekatkan. Dan masih ada 2 keluarga yang harus dirukunkan. Itu yang jadi masalahnya. Kalau aku sih mungkin awalnya insecure sih, soalnya kan apa ya, respon pertama mungkin setiap orang sama, yaitu jadi mikir gitu, kok si dia bisa, kok aku enggak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu malah kayak ada penerimaan terhadap diri sendiri gitu loh. Oh ya mungkin ini bukan waktunya. Kalau bapakku tuh pernah bilang gini, ya mungkin kalau misalkan sekarang nih Ainun belum dapet A, ya mungkin belum rezekinya, tapi mungkin Allah sudah ngasih plan terbaik lah intinya. Rezeki di tempat yang lain. Ya benar. Dan waktu yang lain dan waktu yang lebih tepat. Kalau Iya kamu sih. gimana? Kalau untuk perasaanku sendiri sih kayak ya marah juga enggak, tapi ya pasti setiap orang pasti punya insecure sendiri-sendiri ya aku juga pasti ada insecure sendiri. Cuma kalau moto hidupku ya dibuat santai lah, dibuat slow, semua pasti ada waktunya. Orang tuaku suruh aku nikah, tapi nggak mau sama yang ini. Kalau tanggapan orang tua sih menginginkan yang terbaik ya buat anaknya. Pastinya orang tua saya itu nggak ingin melihat anaknya lama-lama nggak menikah. Nah, tapi kembali ke saya lagi, saya sudah siap apa belum, seperti itu. Kalau pesan dan kesan dari aku ya, insecure itu pasti ada, pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada. Mungkin kalian akan merasa kayak sedih, insecure, ya oke lah, tapi semua itu pasti ada waktunya. Allah akan menempatkan kalian di waktu yang terbaik, tempat yang terbaik tuh. Mungkin si A sudah dapat pekerjaan yang bagus, mungkin sudah lulusnya lebih cepat dari kita, atau mungkin udah dapat pacar, udah nikah, udah punya anak duluan tuh ya biasanya. Nah, mungkin kita di belakang tapi dengan waktu yang terbaik. Amin. Kalau menurut aku pribadi nggak ada seorang manusia itu yang tidak berusaha gitu. Apapun itu bentuk usahanya. Dan kayak misalkan nih contoh punya pasangan. Punya pasangan itu ya mungkin kalau misalkan ada orang yang belum apa ya punya pacar atau ya pasangan gitulah, ya mungkin dirinya sedang ada di fase belum butuh yang namanya si pasangan ini. Karena kayak misal nih contoh mau malam mingguan nih contohnya, ya mungkin aku bisa aja kamu sebagai teman akrab aku gitu, atau enggak sama adik sama kakak gitu. Nah jadi ada fase masih belum butuh aja gitu, urgensinya itu masih kecil. Kalau misalkan sendiri lah, itu gampang aja. Iya benar. Atau enggak mungkin ada orang yang mungkin sudah cukup umur tapi belum nikah nih, ya mungkin karena dia masih belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Kalau menurutku sih gitu. Jadi nggak usah lah kita compare antara hidup kita dengan hidup orang lain, karena ya semua punya lininya masing-masing. Semua punya jalannya masing-masing. Hidup kita yang menjalani, bukan orang lain. Semua akan nikah pada waktunya. Seperti itu. Pesan dan kesan saya, mungkin jangan terlalu sering ya menanyakan kapan nikah kayak gitu. Karena menikah itu bukan suatu perlombaan yang harus cepet-cepetan kayak gitu. Tapi menikah itu karena kesiapan. Seperti itu. Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan jodoh juga, pasangan juga, baru menuju ke pernikahan.
Jangan dijawab, itu jebakan. Ya, dia suruh nikah, tapi nggak mau biayain. Nikah mahal, guys. Tapi pada dasarnya seperti ini. Aku akan menikah pada waktunya. Nah, sekarang belum waktunya. Karena Allah itu maha membolak-balikkan hati, aku selalu berdoa semoga Allah memantapkan hatiku di sepertiga malamku. Seperti itu. Bagaimana nih Pak Ustadz tanggapannya terkait kekhawatiran kaum milenial atau anak-anak yang umurnya itu di atas 20 tahun yang suka overthinking atau khawatir di masa depannya itu Pak Ustadz? Oke, terima kasih Gus Kholik ya. Ketemu lagi dengan saya dan Gus Kholik ya. Jadi begini ya, semua kekhawatiran itu sebetulnya manusiawi asal kita bisa menyikapi dengan baik ya. Karena di mana di dalam tuntunan agama bahwa semuanya itu sudah diatur ya, ada aturannya. Kita bisa melihat di surat Ar-Ra'd ayat 8 atau Al-Qamar ayat 49, di situ disebutkan bahwa semua itu sudah ada kadarnya, ada ukurannya, ada takdirnya. Ya, ini yang perlu dipahami, takdir itu bukan pasrah bongkoan ya. Dalam arti takdir itu ukurannya. Kalau kita ibaratkan ya, sepeda motor misalnya ya, takdir kita itu macam-macam. Ada yang ditakdirkan 100 cc, 150 cc, 250 cc, 500 cc, 1000 cc, yaitu masing-masing. Itu rahasia Allah ya. Nah, mengenai takdir 100 cc, 500 cc dan lain-lain itu sudah cetakan atau ukuran dari Allah, tergantung kita ya. Kalau kita misalnya mampu memanage dengan baik, berusaha dengan keras, maka tentu yang meskipun kita 150 cc bisa lari sampai mungkin 150 kilo ya. Sedangkan yang ditakdirkan 1000 cc ya, kalau nggak dirawat, nggak bisa mengendalikan ya, tentu larinya nggak bisa cepat, bahkan bisa kecelakaan. Ya, itu ilustrasi bahwa semuanya itu sudah ada ukurannya. Ukurannya itu adalah ukuran minimal dan maksimal ya. Tadi saya ibaratkan takdir itu kan seperti sepeda motor dengan cc-nya, dengan ukuran speedometer kilometernya ya, antara 0 sampai 200 misalnya. Nah, itu kita bisa berpacu di situ, usaha kita di situ. Jadi sejauh mana kita berusaha dengan keras ya. Tentu ya, kalau dalam tahapan tataran syariat itu ada namanya ikhtiar ya. Ada namanya ikhtiar, ada namanya doa. Jadi kalau bahasa Latin itu ora et labora ya. Labora et ora atau ora et labora ya. Berdoa sambil berusaha. Jadi dua hal itu harus kita jalankan ya, yaitu berusaha dengan tekun ya, berdoa ya, terus sekaligus diikuti dengan keyakinan bahwa Allah sudah menentukan yang terbaik untuk kita. Tidak mesti yang kita pilih atau yang kita inginkan itu adalah terbaik menurut Allah. Ya, ini yang patut dipahami teman-teman ya, adik-adik semua. Jadi terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah, karena yang tahu masa depan itu adalah Allah ya. Ya, makanya kita husnuzon ya. Dalam hadis kan sebutkan bahwa persangkaan baik itu tergantung ya, dalam arti Allah itu menurut persangkaan hambanya. Kalau hambanya bersangka baik, maka insya Allah nanti akan juga berakibat baik. Maka itu kata kuncinya adalah kita selalu berhusnuzon, jangan selalu suuzon ya. Misalnya, ini kok saya seperti ini, kok saya enggak sudah belajar tekun tapi nilai saya jelek misalnya. Itu seperti itu, Gus Kholik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, selain amalan berusaha dan juga berdoa, ada nggak sih Pak Ustadz amalan lain yang untuk bikin urusan kita itu selalu menjadi lancar dan juga selalu memberi suatu keberkahan? Ya, oke, terima kasih Gus Kholik ya. Jadi sebenarnya banyak sekali amalan, tapi salah satu yang mudah ya, yang mudah nggak perlu usaha macam-macam adalah kita ya mengamalkan sebagian rezeki kita ya melalui sedekah, infak dan lain-lain sesuai dengan kadar kemampuan kita ya. Tidak harus banyak ya. Yang penting ikhlas, yang penting rutin, ya itu namanya istiqomah kan gitu ya.
istiqomah khairun min alfi karomah ya. Jadi ketekunan atau konsistensi itu lebih baik daripada karomah itu keramat ya. Jadi apa ya? Jadi keistiqomahan itu ya, ketekunan kita itu bisa mengalahkan hal-hal ya semacam kalau karomah itu kan kejadian yang istimewa ya, anugerah yang luar biasa ya. Tapi anugerah itu kalau tidak ditekuni kan juga tidak bisa berkembang dengan baik ya. Jadi itu, jadi kita bisa bersedekah atau ya berinfak ya sesuai kemampuan kita ya. Dalam hadis kan disebutkan juga ya, as-shadaqatu tanmu, as-shadaqatu daful bala. Jadi sedekah itu akan menambah ya, menambah berkah, menambah rizki ya, menambah peluang kesuksesan ya. Sedekah itu juga akan menolak bala atau bencana. Jadi banyak manfaatnya. Jadi dengan bersedekah, ayo kan banyak sekali ya berbagai macam sarana atau saluran untuk bersedekah ya, bisa melalui di perguruan tinggi UNER misalnya ada Puspas, bisa bersedekah di situ ya, tinggal transfer atau scan barcode-nya, kita bisa semampu kita ya, 10.000, 5.000, bahkan 1.000 pun tidak ada masalah. Itu insya Allah akan menambah ya, karena as-shadaqah itu tanmu, shadaqah itu bertambah ya. Bertambah apa? Bertambah keberkahan, bertambah manfaat, bertambah rizki kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk bersedekah sendiri ini sebenarnya untuk agama Muslim aja atau sebenarnya berbagai agama pun bisa melakukan sedekah Pak Ustadz? Ya, kalau sedekah sih semua orang, semua agama itu bisa melakukan ya. Tentu masing-masing punya dasar aturannya ya. Ya, karena saya Muslim yang saya ketahui adalah dari Islam ada ajaran bersedekah ya. Itu ada hadisnya, ada ayatnya. Kita bisa lihat di hadis yang saya sampaikan, bisa lihat di surah Al-Baqarah 262 ya. Itu diibaratkan bahwa orang yang berinfak atau sedekah itu ibarat satu bulir tanaman itu punya cabang 7, masing-masing punya 100 bulir, jadi 700 kali lipat ya. Saya kira di agama lain juga sama ya, anjuran seperti ini melakukan sedekah atau amal itu saya kira sama ya, saya kira sama. Jadi kalau di Islam tentu sangat luar biasa ya. Di Al-Baqarah 262 itu diibaratkan ya seperti tanaman yang itu menghasilkan 700 bulir, jadi bisa berlipat 700 kali lipat. Bahkan disebutkan ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah akan melipat gandakan. Jadi bisa jadi tidak hanya 700 kali lipat, bisa jadi lebih dari itu, tergantung Allah, tergantung keikhlasan kita tentunya. Jadi ayo ya semua yang beragama apapun ya, insya Allah gini ya, prinsipnya kalau kita menanam kebaikan maka kita juga akan menuai atau memanen kebaikan juga. Saya kira agama apapun ya, misalnya kita berbuat baik kepada sesama, tentu imbasnya atau dampaknya atau efeknya juga akan kembali kebaikan itu kepada kita ya. Demikian Gus Kholik. Baik, itu tadi tanggapan dari teman-teman narasumber, kemudian ada juga nasihat-nasihat yang begitu baik juga untuk teman-teman Sobat Sambat dari Pak Ustadz Zaki, khususnya di umur yang 20 tahun ke atas yang menginjak, gimana rasa kekhawatiran itu selalu timbul, sehingga teman-teman bisa terobati untuk mengikuti nasihat-nasihat dari Pak Ustadz Zaki. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa tetap bersedekah, karena itu akan membuat teman-teman di sini bisa menjadi berkah dan juga membuat teman-teman menjadi selalu tenang dan juga tidak selalu suudzon lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.